and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. That the Son of God gave His life for us, and a measureless debt was His grace. Jesus, do you believe our eyes? Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Jesus, do you believe our eyes? Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, as Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, oh glory to Jesus alone. Jesus, do you believe our eyes? Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, do you believe our eyes? Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Shalom saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Beneran luar biasa. Saudara,
Kita mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah. Memang kita tahu di luar sana gitu, ketika kita bekerja, ketika kita buka berita, ketika kita melihat banyak hal, kita tahu kondisi tidak baik-baik saja. Tapi hari ini kita bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini Tuhan tetap memanggil kita. Tuhan tetap beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan tinggal tetap bersama. Mari dalam iman dan dalam pengharapan, dalam sukacita, kita mau katakan bersama, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagi kami. Hadir-Mu Tuhan yang paling utama. Mari katakan, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali kita katakan bersama, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari katakan anugerah. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Serukan bersama, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh penyertaan Tuhan ada bagi kita. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, sekali lagi kita katakan bersama, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Mari kita bersama-sama bangkit beri tepuk tangan kepada anugerah. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah pagi hari ini dengan sukacita dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Amin, amin, amin. Amin, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saudara, mari kita menyembah, kita memuja Tuhan kita yang setia itu. Katakan amin bersama-sama. Mari kita mau katakan pujilah Tuhanku. Kita puji Ia karena Ia baik buat kita selalu. Mari siap-siap katakan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Lebih lagi kita katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Hanya Dia yang setia, hanya Dia yang selalu ada beserta dengan kita. Penyertaannya tetap sama bagi kita sekalian. Mari katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sambil lihat kanan kiri katakan,
itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh, amin. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, amin. Ia berjanji akan kembali angkat kita Lambaikan tangan bersama-sama, katakan haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Sekali lagi kita katakan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. lambaikan tangan, katakan haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. segala kemuliaan bagi Tuhan kita yang setia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya Tuhan kita yang telah menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus yang setia. Saudara, sekali lagi kita akan mendengar sapaan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan mengingat bersama-sama bahwa Tuhan kita melampaui pikiran kita, melampaui semua hal yang bisa kita bayangkan. Ia nyata dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Yesus, bersama-sama kami. Setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Berkatakan, Tuhan, kami memerlukan Engkau, Yesus. Haus jiwaku penuh pengharapanku di dalam-Mu.
siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hikmat-Mu Tuhan melebihi pikiran kami. Hikmat-Mu melebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalan. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Yesus yang ku andalkan. Mari angkat suara bersama, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Tuhan, bila Engkau tidak beserta dengan kami, dengan siapakah kami bisa berjalan? Hanya bersama-Mu Tuhan kami berani memohon hikmat-Mu, pertolongan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, bila Engkau tak besertaku, kami tak bisa berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakanlah Tuhan bagi kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa, itulah doa kami. Berjalanlah bersama kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu dan janji-Mu yang mengatakan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah melupakan kami.
Ya Bapa, tolonglah kami untuk menyadari janji-Mu. Dan kami menyadari bahwa kami tidak sendiri. Karena Immanuel itu, Allah beserta kita itu, ada menyertai kami. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Entahkah susah, entahkah senang, entahkah dalam lembah kegelapan. Kami menyadari bahwa kami tidak sendiri. Karena Engkau beserta kami. Terima kasih, itulah doa kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami siap untuk mendengar. Biarlah kami terus mau diajari. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Yang terus menyatakan kasih-Nya bahwa Dia baik untuk kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Shalom semua. Ya, ini kali pertama saya ada di tempat ini. Saya bersyukur untuk Bapak Pendeta Jackson dan juga majelis yang mengizinkan saya ada di sini. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Timoria Gurning. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu dari namanya saya orang Batak. Saya pelayanan, saya adalah misionaris PIPKA ke Hong Kong. Dan karena ini adalah ulang tahun PIPKA yang ke-61, jadi kita hamba-hamba Tuhan PIPKA dikirim ke gereja-gereja dewasa. Dan termasuk satu, saya dikirim ke Gloria Patri ini. Jadi nanti di akhir dari khotbah atau renungan atau sharing firman yang saya sampaikan hari ini, saya akan mengambil waktu sekitar 10 menit untuk men-sharingkan pelayanan di Chung Chau. Saya pelayanan untuk TKW, Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong, Chung Chau. Jadi nanti akan saya sharingkan sedikit. Hari ini kita belajar melampaui logika manusia yang diambil dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. Jadi melampaui logika manusia, sering kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Dan kita sering sebagai manusia mau Tuhan memikirkan seperti yang kita mau. Jadi kita berpikir, Tuhan harusnya begini, harusnya begitu maunya kita. Tetapi kerja Tuhan tidak seperti kerja manusia. Banyak dari cerita Alkitab yang Tuhan mengajar manusia dengan cara yang tidak dipikirkan oleh manusia. Contohnya, saya kasih contohnya. Misalnya kayak bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka muter-muter gurun pasir 40 tahun. Padahal mungkin gak sampai harus 40 tahun. Kenapa bisa begitu? Jadi terkadang kita bertanya, mengapa Tuhan? Tetapi inilah yang salah satu kita akan pelajari dari satu pertanyaan. Oh iya, saya dikasih tahu, Bu, ini untuk nextnya ya Bu. Dan Ibu, saya di Chung Chau tidak pakai mic, tidak pakai begini. Ya, kita baca firman-Nya ya, saya menuliskannya di situ. Kemudian datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan hal ini kepada kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga.
Begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Kayaknya perempuannya mengerikan ya, sampai 7 orang nikah dan semuanya mati. Benar enggak ya? Jadi ada orang satu keluarga punya 7 anak, terus satu menikah nggak punya anak terus meninggal. Satu lagi anak kedua menikah lagi dengan perempuan itu terus meninggal. Kemudian ada masalah dengan perempuan itu. Mengapa 7-7-nya meninggal? Tapi inilah suatu pertanyaan yang diberikan oleh orang Saduki. Sebentar kita akan belajar siapa itu orang Saduki. Nah, next. Ya, mereka bertanya, pada hari kebangkitan ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristri. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi Yesus langsung menegur mereka, kamu sesat, kamu pikiranmu nyeleneh, kamu salah, kamu mau saya bilang bodoh kayaknya iya atau bagaimana gitu ya. Kamu pintar tapi kamu bodoh begitu, kamu sesat. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat. Bapak dan Ibu, ini Yesus memberitahukan kepada kita glimpse atau sedikit tentang nanti di surga bagaimana. Ternyata di surga tidak kawin dan mengawinkan. Juga Yesus mengatakan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri bagaimana Allah berfirman kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi Yesus menegurnya, kamu benar-benar sesat, pikiranmu salah. Kamu baca kitab suci tapi kamu salah menerjemahkannya. Jadi Yesus langsung menegur mereka. Kembali ke pertanyaan, siapa itu orang Saduki? Siapa itu kelompok Saduki? Siapa itu kaum Saduki? Saduki adalah suatu kelompok pada zaman Yesus itu yang sebenarnya mereka itu selalu bertolak belakang dengan orang Farisi. Sebelumnya orang Farisi yang bertanya, Tuhan kami ini bayar pajak atau tidak? Minggu lalu dia dikhotbahkan oleh Pak Jackson, saya melihat videonya, klipnya. Jadi saya pengen tahu, oh di gereja Gloria Patri itu bagaimana? Jadi saya melihat Pak. Terus jadi ini kelompok orang Farisi. Orang Farisi itu sangat namanya mereka orang pintar Bapak dan Ibu, orang yang berpendidikan, orang yang mau melihat perjanjian lama, ngelotok katanya bahasa Jawanya, benar nggak? Ngelotok sampai daging sama tulang itu kelihatan mungkin sumsumnya begitu ya, ngelotok. Jadi mereka melihat, membaca, bahkan orang Farisi bahkan hukum yang dikatakan secara hukum yang oral yang mereka tambahkan dari hukum yang tertulis itu mereka lakukan. Itu orang Farisi. Dan mereka orang Farisi dan orang Saduki ini bertolak belakang. Mereka musuhan sebenarnya. Tetapi karena mereka nggak suka sama Yesus, mereka berteman. Untuk bagaimana mempermalukan Yesus, menjebak Yesus bagaimana supaya Yesus ditangkap begitu. Mereka berkomplot. Kalau orang Farisi itu mempercayai hal-hal tentang kebangkitan, tetapi orang Saduki adalah orang Yahudi yang taat beragama, yang merupakan imam besar dan bangsawan. Orang Saduki itu kaya, berpengaruh, namun duniawi, berkuasa. Jadi orang Saduki ini orang yang hidupnya begini, ya hidup untuk hari ini. Karena mereka nggak punya konsep bahwa ada hidup kekal. Jadi dalam paham orang Saduki, sad itu sedih bahasa Inggrisnya. Jadi mereka sangat menyedihkan.
Mereka hidupnya sangat menyedihkan. Karena apa? Karena mereka tidak ada pengharapan. Kalau hidup itu yaitu sekarang ini. Kalau mati, matilah. Begitu. Kalau mati, matilah gitu. Jadi karena hidupnya mereka itu hari ini, mereka fokusnya ya hari ini. Kesenangan mereka. Mereka bagaimana untuk untuk aku. Jadi sangat duniawi. Mereka cuma percaya 5 kitab Musa. 5 kitab Musa yaitu Matius. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kalau orang di kitab bahasa Batak, kitab Musa itu Musa 1, Musa 2, Musa 3, Musa 4, Musa 5. Jadi dari 5 kitab Musa ini, mereka cuma percaya 5 kitab Musa ini. Orang Saduki yang ditulis oleh Musa. Tetapi mereka membacanya, tapi mereka tidak mempercayainya. Atau mereka menerjemahkannya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi orang Saduki tidak percaya akan ada kebangkitan. Tidak percaya ada hukuman. Kalau kamu mati nggak percaya pada Yesus, kamu ke neraka. Mereka nggak punya konsep seperti itu. Tidak percaya bahwa Tuhan memberikan upah kekal di surga. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya akan hal-hal spiritual. Mereka tidak percaya akan adanya malaikat. Mereka tidak percaya akan ada kuasa roh. Jadi sangat menyedihkan. Saya bingung apa yang dipercayainya. Saya bingung apa yang dia baca ketika membaca 5 kitab Musa. Karena jelas dalam 5 kitab Musa itu Musa menuliskan tentang hal-hal ini. Mereka menyangkal keberadaan malaikat dan roh. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Jadi dikatakan di situ ada satu keluarga punya 7 bersaudara. Terus 7-7-nya menikah dengan satu perempuan dan semuanya mati. Jadi itu istilahnya levirate marriage. Levirate marriage itu misalnya adalah, saya katakan di sini, jika seorang menikah, enggak kelihatan dasar Alkitabnya. Itu ada di Ulangan. Jadi kok bisa enggak kelihatan? Kok 00 ya? Saya juga nggak mengerti. Jika seorang pria sudah menikah dan tidak punya anak, jadi saudara laki-laki pria tersebut itu wajib untuk menikahi janda dari saudaranya, abangnya, kakaknya, masnya begitu ya. Lalu anak laki-laki sulung dari perkawinan itu akan meneruskan generasi, akan meneruskan saudaranya yang meninggal. Jadi kalau di Israel itu ada tanah-tanah, leluhur begitu ya. Jadi karena ini dari sudut laki-laki, patriarki, jadi kalau misalnya dalam satu keluarga yang laki-laki itu tidak punya anak, maka saudaranya yang laki-laki nextnya menikahinya. Supaya kalau punya anak, dari anak itu, anak sulung akan meneruskan nama dari yang meninggal itu. Supaya nama yang meninggal itu tidak hilang lenyap. Begitu, itu namanya levirate marriage. Arti levirate berarti dari bahasa Latin yang berarti saudara ipar. Contoh perkawinan ini Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Nah, minggu lalu saya mengkhotbahkan tentang Yehuda dan Tamar, di mana Yehuda punya 3 anak laki-laki dan dia menikahkan dengan seorang perempuan Kanaan bernama Tamar. Dan Tamar, anaknya yang pertama, mati. Anaknya yang kedua mati, Onan. Dan untuk menikahkan anak ketiga, mungkin pada saat itu belum cukup umur, Yehuda takut. Jangan-jangan nanti dia mati, Shelah. Jadi Yehuda menyuruh, begitu ya, Tamar pulang ke kampungnya. Itu perkawinan levirate. Atau contohnya adalah Rut dan Boas. Bapak dan Ibu tahu cerita Rut dan Boas, di mana Rut menikah kepada anaknya Naomi, terus anaknya meninggal dan pulang kampung ke Yerusalem. Dan ya disitulah dia bertemu dengan Boas. Jadi itu contoh dalam Alkitab pernikahan levirate ini. Saya pun kemana ya? Oke. Respon Tuhan Yesus.
Respon Tuhan Yesus bisa kita lihat di ayat 24. Yesus mengatakan kamu sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasanya. Mereka percaya, Yesus menjawab mereka dari apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Musa berkata. Karena mereka cuma percaya apa yang dikatakan Musa. Musa mengatakan begitu. Jadi mereka nggak mengerti kitab suci. Saya percaya mereka membacanya. Membaca dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Menggelotok mungkin, mengelotok. Tetapi mereka tidak memahaminya. Mereka memasukkan pengertian itu sesuai dengan yang diinginkannya. Mereka nggak mengerti kitab suci. Mereka juga tidak mengerti kuasa Allah. Di dalam buku yang mereka baca, di dalam Alkitab kita, kuasa Allah dinyatakan. Kita melihat kuasa Allah, kita melihat alam semesta. Dan itu tercatat dalam Alkitab kita. Jadi mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya. Itulah yang dilakukan orang Saduki. Mereka nggak percaya akan kedaulatan dan kuasa Allah. Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Buat Allah yang menciptakan, Allah itu sanggup menciptakan segala yang nggak ada menjadi ada. Benar nggak? Dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa sebelumnya udah ada langit dan bumi? Belum ada. Tetapi Allah sanggup menciptakan langit dan bumi. Dan ini orang Saduki yang sangat-sangat sad, yang sangat-sangat sedih, itu mereka nggak percaya bahwa, mereka berpikir bahwa kalau Allah itu disembah seumur manusia. Umur saya 50, berarti Allah itu adalah Allah yang 50 tahun. Umur Bapak dan Ibu 80, 70, 40 begitu. Jadi menganggap penyembahan kita itu hanya seumur kita. Tetapi di hadapan Tuhan itu kekal. Dia nggak melihat bahwa di hadapan Tuhan itu manusia itu hidup. Jadi dia melihat bahwa batasan Allah disembah itu seumuran dengan batasan manusia di bumi ini. Jadi pemikiran mereka sangat rendah. Contohnya saya memberikan contoh bagaimana kitab suci. Ketika Yesus dijebak dan berkata, kitab Musa berkata, Yesus menjawab dari kitab Musa. Ketika Yesus dicobai iblis, Yesus itu tidak reaktif gitu ya. Maksudnya demikian juga dengan Saduki ini gitu. Kalau saya ditanya gitu dijebak, saya akan begini, kamu tuh baca nggak ya? Saya akan tampar pipinya gitu ya. Tetapi itu tidak Yesus lakukan gitu ya. Ketika Yesus dicobai oleh setan, Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kamu anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Yesus berkata, manusia bukan hidup jadi roti aja. Itu Yesus menjawabnya dari kitab Ulangan. Terus Yesus di bawah itu, kalau kamu anak Allah, semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembahku. Kamu harus menyembah Tuhan. Yesus menjawab segala pencobaan itu dari firman Tuhan. Jadi Yesus tidak berusaha menampakkan dirinya bahwa aku Tuhan, tidak. Yesus mengembalikannya kepada firman Tuhan. Demikian juga, ini dia contohnya, demikian juga ketika murid-murid Yohanes mengirimkan muridnya kepada Yesus. Karena Yohanes di penjara, Yohanes Pembaptis. Yohanes bertanya, apakah kau Mesias yang ditunggu itu? Yesus tidak langsung menjawab ke murid-muridnya, benar akulah yang ditunggu itu. Tidak. Yesus mengatakan, katakan pada Yohanes, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kekeringan, yang kusta menjadi tahir, yang mati dibangkitkan. Karena apa? Karena itulah yang Yohanes baca di kitab Yesaya. Yohanes merenungkan kitab Yesaya. Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti. Begitu ya, dia tidak akan mencobai kita melampaui kemampuan kita, tetapi dia juga tidak
Apa yang mau saya katakan? Dia mau kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab saya mengatakan kamu tidak percaya kitab suci. Kita masing-masing punya kitab suci. Seberapa sering kita membacanya? Karena di dalam kitab suci yang kita pegang ada kuasa Tuhan. Kedaulatan Tuhan tercatat di sini. Yesus tidak mengatakan apapun permasalahan kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Kepada setan dia berkata, "Hei, nyala," terakhir kata, "nyala daripadaku." Itu tercatat dalam kitab Ulangan. Kepada Yohanes Pembaptis, seharusnya kalau buat saya Yesus tinggal menjawab, "Ya, akulah dia, Mesias yang ditunggu." Tetapi tidak, Yesus selalu mengembalikan dalam firman Tuhan. Jadi hari ini saya mau menantang Bapak dan Ibu. Kemudian Yesus berkata, kedaulatan Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang mati. Bukanlah Allah orang mati. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Refleksi, seberapa sering kita seperti orang Saduki, mencoba membatasi kekuasaan Allah hanya pada apa yang bisa kita terima oleh logika kita. Apa kita membiarkan keraguan kita mengecilkan janji-janji Tuhan? Apakah kita pernah seperti orang Saduki, hanya mencengkali Tuhan, hanya berusaha melihat bahwa Tuhan cuma segini, sesuai dengan kemampuan kita? Kalau ia lihat alam semesta ini, Tuhan kita yang menciptakannya. Terkadang kita terlalu fokus kepada masalah kita. Kembali kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan dan percayai. Tuhan ingin kita menjadi orang yang rajin. Tuhan tidak apa-apa ditanya. Sepanjang kita menanya dengan respek. Orang Saduki mereka bertanya dengan hati untuk menjatuhkan, mempermalukan di kerumunan orang banyak. Tetapi Yesus mengatakan kamunya yang sesat. 2 kali Yesus mengatakannya. Apakah kita membiarkan keraguan kita mengecilkan janji-janji Tuhan? Dari mana kita tahu janji Tuhan? Dari firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya berisi akan janji Tuhan. Jadi mana yang kita mau pilih? Apakah kita mau seperti orang Saduki yang sad, yang sedih, yang tidak punya pengharapan? Saya menuliskannya di sini. Kok tidak keluar? Hal yang dapat kita lakukan, kenali Alkitab kita, pahami dan percayai, pelajari, baca, jadikan satu habit, jadikan satu kebiasaan membaca Alkitab. Gak perlu panjang, 1-2 bab, renungkan, 1 perikop, renungkan. Kalau ada kesempatan bacalah dari awal sampai akhir. Udah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah membaca Alkitab kita dari awal sampai akhir. Ini berisi janji Allah. Ini berisi kuasa Allah, kalau kita percayai. Kebangkitan adalah kehidupan baru, bukan melanjutkan yang lama. Matilah kita kalau melanjutkan kehidupan yang lama. Kebangkitan membuat kita memiliki harapan dan makna dalam hidup saat ini. Membuat kita ada harapan nanti di surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita nggak pernah ketemu Musa. Nanti kita mengenali, oh itu Musa, oh itu Bapak Abraham, oh itu Ishak, oh itu Yohanes. Bagaimana? Roh Kudus yang bekerja. Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah yang kita sembah bukan berdasarkan umur kita. Karena Allah tidak melihat, mungkin umur kita di dunia ini berbeda-beda. Tetapi di hadapan Allah, kita ini hidup. Walaupun kita sudah mati. Amin? Amin. Saya akan men-sharingkan 7 menit. Terima kasih. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, sungguh aku berucap syukur Tuhan. Boleh bersaksi di tengah-tengah jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang bukan menjadi orang saduki. Yang berusaha mengukur Tuhan dengan pikiran kami yang pendek, yang kecil. Tapi biarlah kami Tuhan melihat bahwa kami memiliki Tuhan Allah yang maha besar. Allah yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang selamat, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya di atas kayu salib. Kami berdoa Tuhan, kami belajar menyukai firman Tuhan. Kami belajar membaca firman Tuhan, merenungkannya, melihat dalam perundungan pribadi kami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar, biarlah firman ini menjadi suatu hal yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri sebagai bagian dari jemaat Anabaptis Mennonite. Mari bersama kita mengikrarkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat kita ini khusus. Kita akan mendoakan untuk PIPKA yang berapa hari yang lalu merayakan ulang tahun ke-61. 61. Kita doakan untuk pelayanan PIPKA supaya pelayanan ini bisa menjangkau tempat-tempat yang disuruh oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Kita doakan pengurusnya, kita doakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani supaya mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang efektif untuk mengabarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Yang kedua, secara spesifik kita juga akan mendoakan untuk Ibu Timoria yang melayani secara khusus di Hong Kong. Ada yang mau jadi missionary? Kita doakan nih langsung nih. Pak Agus mau jadi missionary? Ya. Kita doakan Ibu Timoria yang menjadi missionary di Hong Kong supaya pelayanan dari Shama House Ministry, ya, Shama House Ministry sebagai care center bagi para asisten rumah tangga Indonesia, Filipina dan negara-negara lain di sana, dan juga menjadi gereja lokal. Ada sekitar 14 jemaat yang ada di sana, dan juga menjadi tempat training center bagi saudara-saudara asisten rumah tangga supaya nanti ketika mereka kembali ke Indonesia mereka pun bisa berkarya dan mereka bisa mandiri seusai mereka kembali ke Indonesia. Dan kita doakan juga untuk mereka yang telah mengenal Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus Kristus dalam pelayanan di sana dan kembali ke Indonesia, mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk PIPKA yang Engkau telah berkati, yang telah Engkau sertai 61 tahun. Sungguh ini anugerah Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah hari-hari, tahun-tahun berikutnya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan berjalan bersama setiap pengurus. Demikian juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang sulit. Mereka dianugerahkan kekuatan, dianugerahkan keberanian, dianugerahkan hikmat. Kalau mereka memberitakan kasih Tuhan, kalau mereka memberitakan kebaikan Tuhan, mereka sungguh dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan, mereka memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga yang mereka layani, orang-orang yang mereka layani, mereka pun boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkati setiap pengurus PIPKA, Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami juga secara khusus berdoa menyerahkan untuk Ibu Timoria.
bersama Ibu Susan yang melayani di Hong Kong di Shama House Ministry. Terima kasih untuk Shama House Ministry telah menjadi tempat care center bagi para asisten rumah tangga dari Indonesia, Filipina dan negara-negara lain. Kami berdoa biarlah pelayanan yang dilakukan di sana sungguh menyatakan kasih Tuhan, kasih Kristus kepada setiap asisten rumah tangga. Kami juga berdoa untuk Shama House ini sebagai gereja lokal. Ada sekitar 14-15 jemaat yang ada di sana. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami juga berdoa biar tempat ini juga menjadi tempat pelatihan, training center bagi asisten rumah tangga yang ada di Hong Kong. Sehingga mereka dibekali dengan keterampilan yang tepat. Sehingga pada waktu mereka kembali ke Indonesia, mereka bisa mandiri dan mereka bisa berkarya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oh Tuhan, ketika mereka kembali tantangan bukan menjadi lebih mudah, tetapi ada banyak sekali tantangan yang akan mereka hadapi ketika mereka kembali ke Indonesia. Kiranya Tuhan yang akan mendampingi, memberikan keteguhan hati kepada mereka untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika mereka kembali ke Indonesia. Bahkan mereka boleh menjadi alat-Mu yang efektif untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada keluarga-keluarga mereka ketika mereka kembali ke Indonesia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk PIPKA dan kami juga berdoa untuk Shama House Ministry dan juga Ibu Timoria yang melayani sebagai missionary di Hong Kong. Kami membawa juga kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, di tempat di mana kami bekerja, di mana Engkau mengutus kami adalah missionary-Mu, kami adalah utusan Tuhan. Sehingga kami boleh memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami kepadamu. Semua persembahan yang kami bawa ini adalah ungkapan sukacita kami kepada Engkau Allah yang telah memimpin, menyertai, Allah yang telah merahmati kami dengan segala yang baik. Terimalah persembahan yang kami bawa ini dan pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan berkati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1-2. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan pengharapan kita di dalam Allah. Mari kita memujikan bersama, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekal. Sekali lagi kita katakan bersama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami segenap keluarga besar GKMI Gloria Patri, mengucapkan terima kasih kepada Saudari Timoria Gurning, atas pelayanan firman kebaktian umum pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Saudari Timoria Gurning. Mengundang jemaat anggota kelompok Yerusalem, kelompok Betania dan kelompok Betlehem, hadir di persekutuan pada hari Selasa 19 Mei 2026, pukul 19 bagi kelompok Yerusalem dan pukul 18 bagi kelompok Betlehem. Apabila setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut, dan tidak ada keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat, maka pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 11, di GKMI Gloria Patri akan dilangsungkan kebaktian pemberkatan nikah, atas diri Saudara William Sugandi dengan Saudari Priscilla Olivia Francisca. Kiranya jemaat mengetahui serta mendukung dalam doa. Selama bulan Mei 2026, jemaat diajak untuk mendukung pelayanan misi PIPKA Sinode GKMI. Dukungan persembahan jemaat dapat dimasukkan ke kotak persembahan khusus yang disediakan di pintu utama. Kami mengundang anak-anak GP Kids kelas pratama hingga pra-remaja untuk mengikuti retreat GP Kids dengan tema Follow the Way. Retreat ini akan dilaksanakan pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Biaya pendaftaran Rp200.000. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Sulis. Kami mengajak seluruh orang tua untuk mendorong dan mengizinkan anak-anak mengikuti retreat ini sebagai bagian dari pertumbuhan iman mereka. Keluarga besar GKMI Gloria Patri turut bersyukur dan bersukacita atas kelahiran Elena Valerie Adi Lukito, putri anak pertama Bapak Aryo Darmawan Adi Lukito, dan Ibu Indah Permatasari. Lahir pada hari Rabu 13 Mei 2026. Selamat juga kepada Bapak Gunawan Adi Lukito dan Ibu Pratiwi Andayani, atas kelahiran cucu tercinta. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan berkat, sukacita, kesehatan dan kasih-Nya di tengah keluarga besar. Hari ini kelompok Yerusalem membuka kantin. Jemaat dapat mendukung dan berpartisipasi sambil berfellowship di samping gereja. Puji Tuhan saudara, kita telah bersama-sama hari ini mengingat cinta kasih Tuhan. Kita mendengar sapaan firman Tuhan, bahkan kita mendengar pekerjaan tangan Tuhan di Hong Kong. Saat ini saudara, kita akan melanjutkan. Setiap kita punya panggilan, punya misi dan semuanya demi kemuliaan Allah. Mari kita lakukan dengan pengharapan Tuhan adalah gembala kita bersama, amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan Tuhan adalah gembalaku. Sambil bertepuk tangan, kita mau katakan bahwa Tuhan yang akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mari katakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang.
Dia membimbing ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Ialah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau untuk pergi berbuah dan memberitakan kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Karena ialah yang punya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua.